Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Syahrul Saleh SPDI GR, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Sulawesi Selatan, Unit Kerja UPT SPF SD Impres Perumnas Kota Makassar. Izinkan saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dengan peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu pada saat mempelajari modul 11 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 12 nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta konsep beliau yang menyatakan menghamba pada anak. Kemudian menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu pada saat melakukan eksplorasi konsep secara mandiri, di mana saya harus membaca dan menganalisis materi-materi yang ada pada modul 11 dan modul 12 yang membutuhkan konsentrasi dan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, khususnya untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama CGP. Adapun kaitan antara modul 11 dan 12 yang saya pahami adalah pada modul 11 saya pahami bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya dengan tuntunan seorang guru sebagai among. Dan sesuai dengan pemahaman saya dalam mempelajari modul 12 berkaitan dengan nilai seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan peran seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berlayar di tengah lautan yang luas, di mana saya tersesat kehilangan arah yang kemudian mencari seorang nelayan yang dapat menuntun ke arah yang sesuai dengan tujuan perjalanan saya. Seorang nelayan inilah yang kemudian menjadi gambaran ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar yang diberikan. Saya sebagai guru yang masih kurang pengalaman, saya harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Saya sangat terkesan dan tergugah untuk menerapkan dan mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi yang sesuai dengan motto guru penggerak yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki pemahaman bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Selanjutnya saya jarang merefleksi apa yang saya kerjakan. Kemudian saya jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi serta menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah
menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya agar mereka bisa meraih cita-citanya. Yang kedua, inovatif, yang tertantang untuk menciptakan hal-hal baru, baik itu metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta tidak berhenti berkarya, menciptakan hal baru dan berani berkarya. Yang ketiga, reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Selanjutnya, mandiri. Saya akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya memiliki ide-ide yang kreatif dan inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Dan yang terakhir, kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.